Beberapa pilihan tidak etis mungkin tampaknya seperti peluang untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi konsekuensinya mungkin akan jauh lebih mahal dalam jangka panjang. Untuk alasan itu, maka perlu namanya beretika. Semangat pagi, saya Utami. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat mengikuti pelajaran kewirausahaan. Kali ini kita akan masuk ke bab 6 dalam rangkaian pembelajaran kewirausahaan GAB Entrepreneurial. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang etika bisnis. Sebelum itu, saya akan ngobrol-ngobrol dulu dengan rekan saya, Kak Nirma. Hai Kak Nirma. Pernahkah melihat suatu kejadian di kendaraan umum ada seorang penumpang menaikkan kakinya dan menyandarkannya di sandaran kursi penumpang di depannya? Atau Kak Nirma pernah melihat seseorang meludah sembarangan? Atau melihat sekelompok anak muda yang masih terlihat sehat dan bugar, pura-pura tidur atau tidak melihat padahal ada orang tua yang tidak dapat kursi di depannya? Apa sih yang Kak Nirma rasakan melihat kejadian seperti itu? Paling ngomel dalam hati ya, dasar nggak punya etika. Lalu ada sesuatu yang Kak Nirma lakukan nggak? Tergantung situasi sih ya, kadang dilema juga. Kalau negur takut orangnya malah marah. Mungkin pura-pura nggak lihat kali ya. Ya, dilema ya menghadapi situasi seperti itu. Oke, terima kasih Kak Nirma sudah berbagi. Nah, lalu apa kira-kira yang diterima oleh para pelaku yang tidak beretika tersebut? Diomongin orang, dicibir, disindir, atau difoto diam-diam dan disebarkan oleh orang lain. Itu adalah beberapa contoh sebab dan akibat jika kita tidak mengikuti etika. Contoh kecil saja dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, etika itu apa ya sebenarnya? Etika adalah sebuah standar yang membantu menentukan apa yang baik, benar, dan layak. Pada dasarnya, setiap manusia ingin dihargai satu sama lain. Manusia secara naluriah ingin menciptakan citra yang baik tentang dirinya kepada orang lain. Untuk alasan itu, maka perlu namanya beretika. Dan yang lebih penting, dengan beretika, maka kita akan lebih diakui atau disegani oleh orang lain. Lalu, bagaimana dengan bisnis? Apakah perlu juga etika dalam berbisnis? Etika seperti apa yang harus diterapkan dalam bisnis? Berikutnya, kita akan belajar tentang etika dan tanggung jawab sosial, serta bagaimana mengantisipasi dilema etika dan mempertimbangkan konsekuensi saat membuat keputusan bisnis. Etika bisnis itu sendiri adalah aturan yang tidak tertulis tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis, yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis, baik itu individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis sangat penting di dalam semua aspek untuk mempertahankan suatu bisnis. Sekarang, mari kita simak sebuah kejadian nyata yang terjadi pada perusahaan Johnson & Johnson pada tahun 1982. Silahkan diperhatikan baik-baik apa yang dilakukan perusahaan tersebut dalam menghadapi situasi seperti itu. Tanggung jawab etis apa yang dimiliki perusahaan kepada pelanggannya? Silahkan disimak ceritanya.
Nah, poin penting dari kisah Johnson & Johnson adalah yang pertama, melakukan hal yang benar mungkin akan menghabiskan sejumlah uang yang banyak dalam jutaan dolar, hanya dalam jangka pendek. Tetapi hal itu dapat menyelamatkan perusahaan dan mungkin banyak nyawa. Yang kedua, credo atau pernyataan kepercayaan dari perusahaan Johnson & Johnson bahwa bisnis mereka tidak didasarkan pada memaksimalkan keuntungan saja, tetapi melakukan apa yang benar bagi mereka yang terhubung dengan perusahaan. Dan sebagai seorang wirausahawan, kita akan menghadapi berbagai dilema yang berhubungan dengan etika, dan masing-masing memiliki potensi untuk membuat pilihan yang tidak etis. Beberapa pilihan tidak etis mungkin tampaknya seperti peluang untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi konsekuensinya mungkin akan jauh lebih mahal dalam jangka panjang. Sekarang, kita akan berlatih menerapkan pengambilan keputusan etis pada suatu produk atau layanan bisnis. Untuk itu, silakan disimak latihan soal melalui video berikut ini. Nah, setelah menyaksikan video tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dan menuliskannya di buku atau diketik dan dikirimkan ke guru dalam bentuk foto atau file. Jadi, kesimpulan dari sesi ini adalah, pertama, keputusan yang tidak etis dapat membawa manfaat finansial jangka pendek, tetapi konsekuensi jangka panjang menunjukkan bahwa bersikap etis itu baik untuk bisnis dan baik untuk mereka yang terpengaruh oleh kebijakan perusahaan. Kedua, tanggung jawab sosial yaitu suatu kewajiban perusahaan untuk mempertimbangkan konsekuensi bagi semua pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, pemangku kepentingan atau stakeholder adalah setiap orang atau kelompok yang terpengaruh langsung oleh bisnis, seperti karyawan, pemasok, pelanggan, masyarakat, dan pemegang saham. So, jika ingin bisnis Anda lancar, mari beretika. Terima kasih.